Hilang, hilangnya tradisi bahasa ngomong Sunda mustahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Ada yang hilang dari. Masa iya tanah di Pasundan ini miliknya Habib, terus orang-orang pribumi itu kemana? Masa seperti itu klaim-klaim selama ini? Habib itu yang memiliki tanah Pasundan. Buat kalian yang warga Sunda atau warga Jawa Barat, kalian setuju nggak dengan klaim-klaim Habib yang ada di video ini? Bahwa Pasundan ini adalah miliknya Habib. Silakan komen. Lalu bagaimana tanggapan Pak Deddy Mulyadi tentang hal-hal yang selama ini sering terulang-ulang? Kita simak videonya. Pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Nah loh, siapa yang sering melakukan hal itu, mendewa-dewakan orang lain, bahwa kita itu seakan-akan itu lebih rendah di mata mereka. Jangan ya, itu tidak baik. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat. Itulah beberapa cuplikan video antara Bapak Mulyadi atau Gubernur Deddy Mulyadi yang sekarang ini lagi menjabat. Kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol kita lihat. Bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Orang-orang itu kan tolol. Ternyata Bapak Habib Rizik itu udah sekian berulang-ulang tuh zaman dulu ya guys ya. Dari zaman Bapak Gus Dur ya, sampai sekarang masih eksis ya. Luar biasa. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan?
Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi? Nah, ini ada Ustadz siapa nih ya? Bahwa Habib Rizik itu bukan keturunan Nabi katanya. Nah, kalian setuju nggak tuh? Habib Rizik itu keturunan Nabi atau bukan? Silakan Anda komen ya. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikatnya. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya. Nah, ini ada klaim Habib Rizik ini. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang ngambek. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek, murudul Sia. Begitu si Dedi menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cingwai. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada Anda Muslim. Kalau Anda betul-betul Anda Muslim, lawan, komen si Dedi, ya. Jangan sampai. Ini kayaknya antara wayang dan agama ini tidak nyambung ya guys ya. Wayang adalah budaya atau kesenian, sedangkan agama itu merujuk pada peraturan-peraturan kita kepada Sang Ilahi, yaitu yang wajib kita taati. Jadi ini tidak nyambung. Kita gampang dicuatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, itulah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hak ibadah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Berapa lagi scroll lihat-lihat di TikTok, tiba-tiba ada video yang saya sampai meneteskan air mata melihatnya. Dan sangat luar biasa, biadab, kurang ajar. Orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi pakai isu SARA. Bahar Smith, ente malu mestinya kalau ente melihat ini. Dan yang lainnya, banyak kan sekarang orang yang ngaku sebagai ustadz, orang yang ngaku sebagai ulama, lalu nyerang Kang Deddy Mulyadi pakai isu SARA, seolah dirinya bisa lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi, bisa membahagiakan orang lain daripada Kang Deddy Mulyadi. Berapa orang yang Anda telah bantu? Berapa orang yang Anda telah selamatkan jiwanya? Berapa orang yang Anda telah selamatkan dari kemiskinan? Berapa orang? Lalu sekarang seenaknya menghina Pak Deddy Mulyadi. Ini saya lihat-lihat data 2020. Artinya memang itu adalah kebiasaan Kang Deddy Mulyadi jauh sebelum pencawaguban Gubernur Jawa Barat. Coba kita lihat sama-sama. Ini yang membuat saya nggak ridho, nggak ikhlas bila Kang Deddy Mulyadi sekarang diserang oleh orang-orang yang tidak memberikan apapun kepada masyarakat Jawa Barat, tetapi sok paling berjasa, memakai isu agama, sok paling beriman, berislam dengan baik, menyudutkan orang lain yang jelas-jelas kelakuannya sehari-hari membantu menyelamatkan orang lain, dan itu nilai-nilai Islam, ajaran Islam, dipraktekkan langsung, bukan hanya di mulut. Ya, buat kalian yang warga Jawa Barat atau warga Sunda, kalian setuju yang mana, antara Pak Deddy Mulyadi atau dengan klaim-klaim Habib yang selama ini? Silakan Anda komen di video ini. Semoga video-video ini bisa menjadi masukan buat kita semua. Salam Indonesia.